Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aska. Di sini saya akan melakukan demo terhadap aplikasi yang saya buat untuk pengumpulan tugas mata pelajaran teknologi basis data. Jadi aplikasi ini saya buat di lokal menggunakan PHP, sehingga aplikasi ini merupakan aplikasi web. Jadi untuk instalasi cukup download source code dari GitHub saya ini, kemudian install hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan PHP, seperti server Apache dan PHP dan lain-lain. Ini adalah RD dari database yang saya gunakan untuk aplikasi ini. Skema yang telah berisi data dummy juga terdapat pada source code di file ini, skema ini. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah menjalankan Apache, web server, dan pastikan PHP dan PostgreSQL telah terinstall. Kemudian ekstrak source code di dalam folder htdocs di dalam Apache, lalu buka lewat localhost. Jadi aplikasi ini pada dasarnya adalah aplikasi untuk menampilkan data-data dalam entity dari database yang saya buat. Jadi ada 4 entity yang saya tampilkan di sini, atau 4 tabel. Aplikasi ini sekaligus dapat mendeskripsikan tiap row dalam tabel beserta relasi-relasinya. Jadi misalkan di cabang Jakarta, jika saya klik view, maka akan tampil otomatis row-row yang berrelasi dengan cabang tersebut. Jadi nama cabang ada dalam tabel cabang toko, sementara staff-staff ini berada pada tabel staff, dan buku-buku ini juga berada dalam tabel buku, tabel-tabel sendiri. Jadi sebenarnya yang terjadi ketika saya pencet view ini, aplikasi ini otomatis melakukan sebuah query untuk mencari row-row yang berrelasi dengan row tersebut. Relasi cabang toko dengan staff ini one to many, sementara relasi cabang toko dengan cabang buku yang tersedia ini adalah many to many. Jadi satu cabang dapat memiliki banyak buku, sementara satu buku, misalkan buku North by Northwest, ini dapat berada dalam beberapa cabang sekaligus. Nah ini juga setiap buku memiliki penulis dan relasi buku dengan penulis ini juga many to many. Jadi misalkan buku Harry Potter ini, semuanya yang menulis adalah J.K. Rowling. Jadi satu penulis bisa menulis banyak buku. Sementara contoh buku Probability and Statistics for Engineer ini, dia satu buku tapi penulisnya banyak. Lalu ini tabel penulis, dan ini tabel untuk staffnya. Khusus untuk tabel penulis, saya berikan fitur untuk dapat mengedit tabel, termasuk mengupdate isi tabel dan delete. Caranya dengan mengklik tombol ini. Jadi apabila saya mengedit data di sini, ini data dalam tabel yang tadi, maka secara otomatis akan ada query yang tampil di sini. Jadi semacam query builder gitu. Misal row ini ingin saya delete, maka otomatis muncul query-nya. Lalu misal row ini akan saya ganti namanya tambahi S di sini. Nah, otomatis kebuat. Atau di sini misal tanggal lahirnya saya buat menjadi tanggal 9. Ini juga otomatis terbuat. Atau dua-duanya ini. Saya ubah namanya, saya ubah tanggal lahirnya. Maka otomatis akan terbuat sendiri oleh query builder. Di query ini saya buat dengan TCL ya, jadi ada bikin transaction dan commit, sehingga semua update query ini tergabung menjadi satu. Jadi antara berhasil semua atau gagal semua. Jadi kalau satu row gagal diupdate, maka yang lain juga gagal diupdate. Nah, apabila saya klik submit, maka query yang terbuat di sini akan di-execute. Misal saya submit. Oke, kita cek. Nah, tuh, namanya berubah. Begitulah demo dari aplikasi yang saya buat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai source code dan cara kerja aplikasi ini di balik layar. Jadi untuk terkoneksi dengan database, saya menggunakan file dbconnection.php. Jadi konfigurasi database seperti host, user, password, dan lain-lain diambil dari file config.json. Filenya ada di sini. Ini. Nah, di halaman untuk mengambilkan tabel, sebenarnya yang terjadi adalah halaman tersebut pertama-tama terkoneksi dengan PHP menggunakan file dbconnection tadi. Kemudian setelah terkoneksi, halaman tersebut akan melakukan query ke database. Kemudian hasil query-nya akan ditampilkan dalam bentuk tabel di sini. Nah, apabila tombol view diklik, maka PHP akan mengambil ID dari row yang diklik, lalu ia otomatis akan melakukan query ke semua tabel yang berkaitan dengan ID tersebut. Lalu hasil query-nya akan ditampilkan di bawah sini. Nah, baik untuk halaman-halaman lainnya, seperti untuk menampilkan tabel book, tabel author, dan tabel staff, semuanya sama alurnya. Alurnya mirip, yaitu koneksi dulu, lalu query, tampilkan dalam tabel, lalu jika diklik view, maka ia akan mencari row-row lain yang berrelasi dengan row tersebut. Sementara di page untuk edit, saya menggunakan JavaScript untuk membuat query builder. Dan apabila tombol submit diklik, string query-nya akan diberikan ke page query.php. Jadi ini query builder-nya ini. Lalu nanti query builder-nya disimpan di sini. Dan ini nanti akan dikirim menggunakan form ke query PHP. Di query PHP, stringnya akan diterima, kemudian akan dilakukan query ke database. Dan user akan diredirect kembali ke halaman sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.